Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumaro dengan NPM 251000091. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan demokrasi di era digital. Di era digital saat ini, teknologi telah mengubah cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi yang dulunya hanya berlangsung dalam ruang-ruang fisik seperti pemilu, rapat umum, atau demokrasi jalanan, kini telah bertransformasi ke ruang digital. Media sosial, platform online, dan teknologi informasi telah menciptakan arena baru untuk ekspresi politik dan partisipasi demokratis. Namun, transformasi ini membawa pertanyaan penting. Apakah kita sebagai warga negara sudah siap dengan perubahan ini? Apakah sistem pendidikan kita sudah membekali generasi muda dengan kemampuan untuk berdemokrasi secara bijak di era digital? Presentasi ini akan mengeksplorasi bagaimana pendidikan demokrasi perlu beradaptasi dengan realitas digital, peluang yang ditawarkan, tantangan yang dihadapi, dan strategi yang dapat kita terapkan. Pendidikan demokrasi adalah proses pembelajaran sistematis yang bertujuan membentuk warga negara yang memahami, menghayati, dan mampu melaksanakan hak serta kewajiban demokratis mereka. Ini bukan sekadar pengetahuan tentang sistem pemerintahan atau prosedur pemilu, tetapi juga tentang internalisasi nilai-nilai fundamental demokrasi seperti kebebasan berpendapat, kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, partisipasi aktif, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan demokrasi mengajarkan kita bagaimana menjadi warga negara yang kritis, toleran, dan konstruktif dalam berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat. Era digital merajuk pada periode sejarah kontemporer yang ditandai dengan dominasi teknologi informasi dan komunikasi dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia. Kita hidup di masa di mana internet bukan lagi kemewahan tetapi kebutuhan, di mana smartphone menjadi perpanjangan di tangan kita, dan di mana informasi dapat tersebar ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Era ini membawa perubahan paradigma dalam cara kita bekerja, belajar, bersosialisasi, dan tentunya berdemokrasi. Fenomena seperti media sosial, big data, artificial intelligence, dan Internet of Things telah menciptakan ekosistem baru yang fundamental berbeda dari era sebelumnya. Pertemuan antara demokrasi dan teknologi digital menciptakan apa yang sering disebut sebagai demokrasi digital atau e-demokrasi. Ini adalah bentuk demokrasi yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas dan memperdalam partisipasi warga dalam proses politik dan pengambilan keputusan. Dari e-voting, petisi online, crowdsourcing, kebijakan, hingga penggunaan media sosial untuk mobilisasi politik. Era digital telah membuka kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Cara kita berpartisipasi dalam demokrasi telah mengalami perubahan drastis. Dulu, partisipasi politik warga negara sebagian besar terbatas pada saat pemilihan umum, menghadiri rapat-rapat umum, atau turun ke jalan dalam demokrasi. Kini, warga negara dapat berpartisipasi setiap hari melalui berbagai platform digital. Mereka dapat menandatangani petisi online yang mengumpulkan jutaan dukungan dalam hitungan hari, bergabung dalam diskusi politik di media sosial, memberikan input langsung terhadap rancangan kebijakan melalui platform konsultasi publik online, atau bahkan melakukan crowdfunding untuk mendukung kandidat atau gerakan politik tertentu. Akses terhadap informasi juga telah bertransformasi secara fundamental. Di masa lalu, warga negara sangat bergantung pada media massa tradisional seperti televisi, radio, dan koran untuk mendapatkan informasi politik. Informasi mengalir secara vertikal dari atas ke bawah, dan warga negara adalah konsumen pasif. Kini, dengan internet dan media sosial, setiap orang dapat mengakses informasi dari berbagai sumber secara instan, termasuk dokumen-dokumen pemerintah dan statistik, laporan investigasi, dan perspektif alternatif dari seluruh dunia. Lebih dari itu, warga negara tidak lagi hanya konsumen informasi, tetapi juga produsen. Mereka dapat membuat konten, berbagai berita, dan berkontribusi pada diskusi publik melalui blog, vlog, podcast, atau postingan media sosial. Komunikasi politik pun telah berubah dari model satu arah menjadi dialog multi arah. Dulu, politisi berkomunikasi dengan rakyat melalui pidato, siaran pers, atau iklan kampanye yang bersifat searah. Rakyat hanya bisa menerima pesan tanpa banyak kesempatan untuk merespons atau berdialog. Sekarang, media sosial telah menciptakan ruang untuk komunikasi langsung antara pemimpin politik dan warga negara. Politisi dapat langsung berinteraksi dengan konstituen mereka, menjawab pertanyaan, merespon kritik, dan bahkan mengubah kebijakan berdasarkan feedback yang mereka terima secara real time.
Ini menciptakan dinamika baru dalam akuntabilitas politik dan responsivitas pemerintah. Era digital membuka peluang luar biasa untuk demokratisasi akses terhadap pendidikan demokrasi. Platform pembelajaran online seperti Coursera, edX, Khan Academy, dan berbagai MOOC atau Massive Open Online Courses lainnya telah membuat pendidikan berkualitas tinggi tentang demokrasi, politik, dan kewarganegaraan dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja, dan kapan saja. Seorang pemuda di desa terpencil di Indonesia kini dapat mengikuti kuliah tentang teori demokrasi dari Profesor Universitas Harvard, atau belajar tentang hak asasi manusia dari ahli-ahli terkemuka dunia. Hambatan geografis, ekonomis, yang sosial yang dulu membatasi akses terhadap pendidikan kini dapat diatasi. Lebih dari itu, format digital memungkinkan pembelajaran yang fleksibilitas dan self-paced, di mana setiap orang dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan waktu mereka sendiri. Teknologi digital juga memungkinkan partisipasi yang jauh lebih inklusif dalam proses demokratis. Media sosial telah memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang sebelumnya termarginalkan atau tidak terwakili dalam diskusi publik mainstream. Perempuan, minoritas etnis dan agama, penyandang disabilitas, komunitas LGBT, dan kelompok-kelompok marginal lainnya kini memiliki platform untuk menyuarakan perspektif mereka, membangun solidaritas, dan memobilisasi dukungan untuk isu-isu yang mereka perjuangkan. Forum-forum online memungkinkan orang yang mungkin merasa terintimidasi dalam diskusi politik. E-petisi dan mekanisme e-voting membuat partisipasi dalam proses pengambilan keputusan menjadi lebih mudah dan konfisien. Potensial meningkat tingkat partisipasi politik secara keseluruhan. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah juga mengalami peningkatan signifikan di era digital. Inisiatif dan open government data telah membuat jutaan dataset pemerintah tersedia untuk publik, memungkinkan warga negara, jurnalis, peneliti, dan aktivis untuk menganalisis kinerja pemerintah, mengidentifikasi masalah, dan mengusulkan solusi berbasis bukti. Fenomena citizen journalism di mana warga negara biasa dapat mendokumentasikan dan melaporkan peristiwa politik secara real-time melalui smartphone mereka, telah menciptakan bentuk pengawasan sosial yang powerful. Pejabat publik kini berada di bawah security yang lebih ketat karena setiap tindakan mereka dapat direkam, dibagikan, dan menjadi viral dalam hitungan menit. Platform seperti whistleblowing website memungkinkan orang untuk melaporkan korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan secara anonim dan aman. Dari perspektif pedagogi, teknologi digital menawarkan metode pembelajaran yang jauh lebih interaktif, engaging, dan efektif. Simulasi demokrasi digital memungkinkan siswa untuk mengalami proses demokratis secara langsung, misalnya dengan menjalankan kampanye virtual, mengadakan pemilu simulasi, atau membuat kebijakan dalam setting game-based. Gamifikasi pembelajaran civic education membuat topik yang mungkin dianggap kering atau membosankan menjadi menarik dan menyenangkan. Virtual reality dan augmented reality membuka kemungkinan untuk pengalaman pembelajaran yang imersif, misalnya mengalami peristiwa sejarah penting dalam demokrasi atau melihat langsung bagaimana proses legalisasi berlangsung di parlemen. Video interaktif, kuis online, diskusi forum, dan berbagai tools digital lainnya membuat pembelajaran menjadi lebih dinamis dan adaptif terhadap kebutuhan individual setiap peserta didik. Namun, era digital juga membawa tantangan serius bagi demokrasi yang harus kita hadapi dengan serius. Tantangan pertama dan mungkin paling mendesak adalah proliferasi hoax, disinformasi, dan misinformasi. Kecepatan dan jangkauan penyebaran informasi di era digital adalah pedang bermata dua. Informasi yang benar dapat tersebar dengan cepat, tetapi demikian juga dengan informasi yang salah. Studi demi studi menunjukkan bahwa hoax dan berita palsu seringkali menyebar lebih cepat dan lebih luas dibandingkan berita yang lebih akurat, karena mereka cenderung lebih sensasional, emosional, dan mengonfirmasi bias yang sudah ada. Kampanye disinformasi yang terorganisir baik oleh aktor domestik maupun asing dapat memanipulasi opini publik, mempengaruhi hasil pemilu, dan mengikis kepercayaan publik terhadap institusi demokratis. Dalam konteks Indonesia, kita telah menyaksikan bagaimana hoax tentang isu-isu sensitif seperti agama, etnis, atau politik dapat memicu ketegangan sosial bahkan kekerasan.
Tantangan kedua adalah fenomena echo chamber dan filter bubble yang menciptakan polarisasi publik yang semakin dalam. Algoritma media sosial dirancang untuk memaksimalkan engagement dengan menampilkan konten yang sesuai dengan profesi dan perilaku pengguna sebelumnya. Akibatnya, pengguna cenderung hanya terpapar pada informasi, perspektif, dan opini yang mengonfirmasi pandangan mereka yang sudah ada. Sementara perspektif alternatif atau kontradiktif disaring keluar. Ini menciptakan echo chamber, di mana orang hanya mendengar gema dari pendapat mereka sendiri. Dan filter bubble, di mana realitas yang mereka lihat telah difilter secara algoritmik. Konsekuensinya adalah meningkatkan polarisasi politik, di mana kelompok-kelompok dengan pandangan berbeda semakin tidak dapat berkomunikasi atau menemukan ground bersama. Mereka tidak hanya tidak setuju satu sama lain, tetapi bahkan tidak berbagi realitas faktual yang sama. Ini mengikis fondasi diskursus demokratis yang sehat, yang membutuhkan kemampuan untuk mendengar, memahami, dan merespons argumen dari pihak lain. Kesenjangan digital atau digital divide tetap menjadi tantangan serius yang mengancam inklusivitas demokrasi digital. Meskipun penetrasi internet terus meningkat, masih ada jutaan orang di Indonesia dan miliaran orang di seluruh dunia yang tidak memiliki akses yang memadai terhadap internet atau teknologi digital. Bahkan di antara mereka yang memiliki akses ada kesenjangan besar dalam hal literasi digital dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Kesenjangan ini seringkali overlap dengan kesenjangan yang sudah ada berdasarkan kelas ekonomi, pendidikan, lokasi geografis, usia, dan gender. Jika demokrasi semakin bergantung pada platform digital, ada resiko bahwa kelompok-kelompok yang sudah terpinggirkan akan semakin terpinggirkan karena mereka tidak dapat berpartisipasi dalam proses demokratis yang semakin digital. Ini dapat menciptakan kelas baru dari digital citizens dan digital non-citizen, mengkikis prinsip fundamental demokrasi tentang kesetaraan politik. Isu privasi dan keamanan data merupakan tantangan yang semakin mengkhawatirkan. Di era digital, hampir semua orang aktivitas online kita meninggalkan jejak data. Perusahaan teknologi besar mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah masif tentang perilaku, preferensi, dan karakteristik kita. Data ini dapat digunakan untuk targeted political advertising yang sophisticated, micro-targeting pesan politik, atau bahkan manipulasi psikologis seperti yang terungkap dalam skandal Cambridge Analytica. Pemerintah juga menggunakan teknologi surveillance untuk memantau aktivitas politik warga negara yang dapat menciptakan chilling effects pada kebebasan berekspresi dan berorganisasi. Lebih jauh lagi, data pribadi kita rentan terhadap pencurian, kebocoran, atau penyalahgunaan yang dapat digunakan untuk doxing, intimidasi, atau blackmail terhadap aktivis, jurnalis, atau politisi oposisi. Akhirnya, proliferasi hate speech dan cyberbullying di ruang digital menciptakan toxic environment yang merusak kualitas diskursus demokratis. Anonimitas atau semi-anonimitas yang ditawarkan oleh internet seringkali membuat orang merasa beban untuk mengekspresikan kebencian, melakukan pelecehan, atau mengintimidasi orang lain dengan cara yang tidak akan mereka lakukan dalam interaksi tatap muka. Ujaran kebencian dan menargetkan kelompok tertentu berdasarkan ras, agama, gender, atau orientasi seksual tersebar luas di platform media sosial. Aktivis, jurnalis, dan politisi perempuan dan anggota komunitas minoritas seringkali menjadi target kampanye pelecehan terkoordinasi. Ini tidak hanya merusak individu-individu yang menjadi target, tetapi juga menciptakan atmosfer yang hostile terhadap pluralisme dan debat terbuka yang sehat, fondasi dari demokrasi yang vibrant. Untuk menavigasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan di era digital, pendidikan demokrasi harus mencakup beberapa komponen kunci. Yang pertama adalah literasi digital, yaitu kemampuan fundamental untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien. Ini mencakup keterampilan teknis dasar seperti mengoperasikan perangkat, menggunakan aplikasi, browsing internet, dan berkomunikasi melalui platform digital. Namun, literasi digital yang lebih sejati lebih dari sekedar keterampilan teknis. Ini juga mencakup pemahaman tentang bagaimana teknologi digital bekerja di balik layar, bagaimana algoritma membentuk apa yang kita lihat, bagaimana data yang kita kumpulkan dan digunakan, dan
Bagaimana platform media sosial dirancang untuk mempengaruhi perilaku kita. Pemahaman ini penting agar kita tidak hanya menjadi pengguna pasif teknologi, tapi dapat membuat keputusan yang informed tentang bagaimana kita menggunakan teknologi dan melindungi diri kita dari potensi manipulasi atau penyalahgunaan. Komponen kedua adalah literasi media dan informasi yang sangat krusial, di mana di era kita saat ini dibanjiri oleh informasi dari berbagai sumber dengan kualitas dan kredibilitas yang sangat bervariasi. Literasi media dan informasi mencakup kemampuan untuk mengevaluasi kredibilitas sumber informasi, mengidentifikasi bias dalam pelaporan, membedakan antara fakta dan opini, mengenali teknik manipulasi dan propaganda, serta melakukan fact-checking dan verifikasi informasi. Keterampilan ini membutuhkan tidak hanya pengetahuan tentang kriteria kredibilitas sumber atau teknik verifikasi, tetapi juga habit of mind yang skeptis namun terbuka, yang mempertanyakan klaim tanpa jatuh ke dalam skeptisisme ekstrim atau konspirasi. Ini juga mencakup pemahaman tentang ekonomi media digital, termasuk bagaimana model bisnis berbasis iklan menciptakan insentif untuk konten yang clickbait atau sensasional, dan bagaimana hal yang mempengaruhi kualitas informasi yang kita konsumsi. Komponen ketiga adalah etika digital atau digital citizenship, yang berkaitan dengan bagaimana kita berperilaku sebagai warga negara di ruang digital. Digital citizenship mencakup pemahaman tentang hak dan tanggung jawab kita dalam ruang online, termasuk menghormati privasi dan hak digital orang lain, berkomunikasi dengan sopan dan konstruktif, bahkan ketika tidak setuju, melindungi diri sendiri dari orang lain, dan bahaya online, menggunakan teknologi secara bertanggung jawab dan tidak menyalahgunakan untuk menyakiti atau memanipulasi orang lain. Ini juga mencakup kesadaran tentang dampak jangka panjang dari jejak digital kita dan keputusan yang kita buat tentang apa yang kita bagikan dan dengan siapa. Digital citizenship bukan hanya tentang mengikuti aturan atau etika yang diterapkan, tetapi juga tentang berkontribusi secara positif melalui komunitas online, mendukung diskursus yang sehat, dan menggunakan platform digital untuk tujuan yang konstruktif dan memberdayakan. Komponen keempat adalah yang mendasari semua yang lain adalah pemikiran kritis di era digital, di mana kita dibanjiri oleh informasi, klaim, dan narasi yang saling bertentangan. Kemampuan untuk berpikir kritis lebih penting dari sebelumnya. Pemikiran kritis mencakup kemampuan untuk menganalisis argumen secara logis, mengidentifikasi asumsi dan bias baik dalam informasi yang kita terima maupun dalam diri kita sendiri, mengevaluasi bukti, mempertimbangkan perspektif alternatif, dan membuat judgement yang reasoned berdasarkan analisis yang careful. Pemikiran kritis dalam konteks digital juga mencakup kemampuan untuk mengenali logical fallacies, teknik manipulasi emosional, dan berbagai bentuk reasoning yang cacat yang seringkali digunakan dalam propaganda atau disinformasi. Lebih fundamental lagi, pemikiran kritis melibatkan intellectual humility, yaitu kesediaan untuk mengakui ketika kita salah, mengubah pandangan kita berdasarkan bukti baru, dan menghindari overconfidence dalam belief kita sendiri. Kesimpulannya adalah, era digital telah membawa transformasi fundamental terhadap cara demokratis beroperasi, membuka peluang yang unprecedented untuk partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, namun juga menghadirkan tantangan serius seperti disinformasi, polarisasi, dan kesenjangan digital. Pendidikan demokrasi tidak dapat lagi terbatas pada pemahaman konvensional tentang institusi politik pada proses pemilu, tetapi harus berkembang untuk membekali warga dengan literasi digital, literasi media dan informasi, etika digital, dan pemikiran kritis yang mereka butuhkan untuk bernavigasi dan berpartisipasi secara efektif dan bertanggung jawab dalam lanskap demokratis yang semakin digital. Kita berdiri di persimpangan sejarah yang krusial. Keputusan yang kita buat hari ini tentang bagaimana kita mendidik generasi sekarang dan masa depan untuk berdemokrasi di era digital akan menentukan masa depan demokrasi itu sendiri. Apakah teknologi digital akan menjadi tools untuk deepening demokrasi atau undermining it? Sangat tergantung pada apakah kita berhasil membangun literasi digital, pemikiran kritis, dan etika digital di kalangan warga negara. Ini bukan hanya tentang tanggung jawab pemerintah atau sistem pendidikan formal, tetapi tanggung jawab bersama kita semua sebagai educators, parents, community leaders, dan
citizen. Kita perlu memulai percakapan yang honest tentang bagaimana kita menggunakan teknologi dalam kehidupan kita sendiri dan apa yang kita modelkan untuk generasi berikutnya. Kita perlu mendukung inisiatif-inisiatif pendidikan demokrasi digital di komunitas kita. Dan yang paling penting, kita perlu mempraktikkan sendiri nilai-nilai digital citizenship yang kita ingin lihat di orang lain. Masa depan demokrasi di era digital tidak predetermined. Oke, itu saja, saya rasa cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamatnya sudah.